Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Dengan nikmat Allah sempurna amalan-amalan salih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Ayat ini bercerita tentang Maryam alaihassalam, di mana Maryam ini ahli ibadah yang Allah mentakdirkan hamil tanpa suami dan melahirkan Nabiullah Isa alaihi salam. Tentu orang-orang yang hanya bersandar kepada pemikiran belaka, perasaan belaka, seperti orang-orang Yahudi menuduh Maryam berzina, sampai mereka mengatakan maka abuki mura'a saw'i wa ma kanat ummuki baghiyya. Ayahmu bukan orang jahat, ibumu bukan pelacur. Nah, barakallahu fikum. Ya memang tentu secara akal maupun perasaan ketika ada seorang wanita hamil tanpa suami tentu akan menimbulkan kecurigaan. Akan tetapi itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadapi kondisi yang sangat rumit, persoalan besar seperti ini, barakallahu fikum, tentu ketika Maryam mau mengelak, alasan apa untuk mengelak? Kenyataan Maryam tidak punya suami. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Maryam menghadapi kondisi istilahnya carut marut, fitnah luar biasa ini, persoalan besar dalam hidup beliau. Allah memberikan jalan keluar. Allah memberikan jalan keluar. Yang ini pelajaran berharga untuk kita. Kuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Kuli washrabi, makan dan minumlah engkau Maryam. Ketika orang itu menghadapi situasi sulit,
biasanya tubuh itu melemah. Biasanya tubuh itu kayak tidak berfungsi apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dalam kondisi benar, dalam kondisi di atas al-haq, itu pas insyirah sadar. Maka fisik jangan dibuat lemah kalau benar. Fisik jangan dibuat semakin lemah. Makan, minum, tetap makan, tetap minum. Jangan ketika ada masalah tidak mau makan, tidak mau minum, mengurung diri. Kalau kondisinya benar di atas al-haq, itu ya. Aqarri aina, tetap tenang, dada tetap tenang. Insyirahus sadar, ya. Karena orang juga yang ketika juga menghadapi masalah, kondisi kejiwaannya juga biasanya itu apa? Menurun, khawatir, takut. Berbagai macam kondisi kejiwaan biasanya kalau ada masalah apalagi itu masalah yang menyangkut kehormatan, ya, itu biasanya apa? Fisik juga menurun, sedih, putus asa, dan seterusnya. Jadi kondisi fisik tetap dijaga, kondisi jiwa juga tetap harus dijaga. Barakallahu fikum. Jangan larut dengan masalah, jangan larut dengan musibah, dengan fitnah demi fitnah, apalagi di akhir zaman. Barakallahu fikum. Tapi tetap tenang. Tetap tenang, makan dan minum, fisik tetap dijaga, kejiwaan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ufawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Serahkan urusan kepada Allah. Nah, dari sini ada dua. Jadi fisik tetap dijaga, kejiwaan kita tetap dijaga. Jangan melemah, jangan putus asa, jangan terlarut dalam kesedihan. Kenapa orang berbuat begini kepada saya? Kenapa orang berbuat begini? Wallahi Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang ahlul kitab pun dikatakan Allah thalithu thalathah. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun dikatakan oleh Yahudi dan Nasara, qalatil yahud Uzairun ibnullah wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah, dikatakan Allah itu punya anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difitnah luar biasa, dituduh asatirul awwalin, Al-Qur'an itu dongeng belaka, kadzab, majnun, pendusta, orang gila, sahirun kadzab, tukang sihir yang pendusta. Ya. Belum lagi kalau bicara fisik, bagaimana para nabi dan rasul, ada yang dibunuh, ada yang diburu, diusir. Ya. Afa hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra' wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Guncangan, siksaan, kelaparan menimpa para rasul dan orang yang beriman bersama mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wa imma tarayinna minal bashari ahada. Ya. Kalau ada seseorang dari kalangan manusia yang datang mereka mencela, menuduh bahwasanya Maryam wanita pezina dan sebagainya. Barakallahu fikum. Jadi orang Yahudi itu menuduh Nabi Isa anak zina. Kalau orang Nasara, jadi hulunya Yahudi itu dalam merendahkan Nabiullah Isa, Maryam ibunya, melampaui batas dalam menghina dan merendahkan.
Gulunya orang Nasara melampaui batas dalam memuji Nabi Isa dan Maryam. Sampai menyatakan Nabi Isa anak Allah. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Orang beriman gimana? Perumpamaan Nabi Isa seperti Nabi Adam. Nabi Adam lebih aneh. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nabi Isa masih punya ibu. Allah ciptakan dari tanah. Nabi Adam dari tanah, bukan dari rahim seorang ibu. Thayyib, barakallahu fikum. Faquli, maka katakan, ini nadartu lirrahmani sawma. Sungguh saya bernadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbku untuk berpuasa. Berpuasa ibadah Allah, barakallahu fikum, adalah ibadah yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milik saya dan saya akan membalasnya. Pelajaran bahwasanya ketika kita menghadapi musibah demi musibah, masalah demi masalah, fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Kembalilah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Perbanyak ibadah. Jangan justru menjauh dari Allah. Jangan justru menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perbanyak ibadah. Salat semakin diperbaiki. Bacaan Al-Quran semakin diperbanyak. Dzikir kepada Allah setiap saat, di setiap tempat. Beribadah, serahkan kepada Allah. Urusan itu urusan Allah, itu takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, walam ukallimal yawma insiya. Dan saya tidak akan berbicara hari ini kepada manusia pun. Artinya, diam. Jangan banyak bicara. Jangan banyak ngomong. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngomong. Ya. As-sumtu hikamun wa qalil fa'iluhu. Diam itu hikmah demi hikmah. As-sumtu itu beda dengan as-sukut. Yang artinya kalau kita secara bahasa sama artinya diam. Tapi kata para ulama, as-sumtu ini ablagh minas sukut. Lebih dalam. Kenapa? Karena as-sukut, terkadang orang diam itu karena memang tidak punya kemampuan untuk berbicara. Orang terkadang diam karena dia tidak punya modal untuk bisa mengalahkan orang untuk berbicara. Tidak punya ilmu. Mungkin dia di atas kesalahan memang sampai dia tidak bisa berbicara. Kalau as-sum itu tidak. Ablagh. Diam dalam keadaan sebenarnya dia mampu untuk berbicara. Dia diam dalam keadaan sebenarnya dia di atas kebenaran. Tapi ada pertimbangan maslahah dan mafsadah, dia diam. Makanya di antara makna hikam yang ini jamak dari hikmah adalah al-ilmu. Orang berilmu itu melihat maslahah dan mafsadah ketika dia berbicara atau dia diam. Dia punya kemampuan untuk membantah. Dia punya kemampuan untuk menegakkan hujjah. Dia punya kemampuan untuk menjelaskan masalah. Tapi diam dia. Ini as-sumtu hikam. Namun apa? Wa qalilun fa'iluhu. Namun sedikit orang yang mau diam. Sedikit orang yang mau diam. Kalau dia merasa punya kemampuan, masa mau diam? Sedikit orang yang mau melakukan ini as-sumt. Bantah saja. Tulis sana sini, bicara sana sini. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini luar biasa pelajaran dari kisah Maryam alaihissalam.
Kita mungkin belum pernah menghadapi kondisi seperti ini yang dialami oleh Maryam. Ya. Tuduhan sampai diboikot, dikucilkan, ditinggalkan. Padahal beliau dari keluarga yang terhormat. Dalam kondisi seperti itu Allah berikan jalan keluar. Darah salah makan? Nah, Allah Ta'ala menyatakan wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Allah langsung berikan makanan. Goyangkan itu pohon kurma. Akan berguguran kepadamu apa buah-buahan yang segar. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kembali kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah. Wa ashku bathi huzni ilallah. Keluhan-keluhan mengeluh kepada Allah. Kesedihan-kesedihan serahkan kepada Allah. Nah, karena setiap ucapan, setiap tulisan, setiap perbuatan itu pastinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pasti. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Ini ikhwan fillah barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Ini masuk dalam bab tazkiyatun nufus. Kita jernihkan jiwa-jiwa kita. Allahu a'lam bissawab. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.